tidak semua perempuan itu berbulu di situ. Nah, dan ini sebenarnya bisa kita ketahui tidak harus mengecek langsung ke tempatnya, tapi bisa kita lihat dari mukanya. Maka seperti apa selera kita, atau mungkin bagi kita yang belum punya istri, sedang mencari calon istri, kita seleranya seperti apa, tidak perlu kita ngecek langsung, tapi bisa kita lihat ciri-cirinya dari air mukanya. Dan semua itu sudah diterangkan dalam sebuah kitab, di antaranya Fathul Izar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dimanapun Anda berada. Bagi para sahabat yang telah subscribe channel ini, mudah-mudahan segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka saya mohon untuk selalu mengambil positifnya. Keterangan-keterangan di dalam ini sebenarnya tujuannya bagus nih sahabat. Contoh seperti ini, ada keterangan kita mengetahui milik seorang perempuan yang bawah cukup dilihat dari atas. Tujuannya apa? Biar kita cukup melihat yang atas, tidak perlu melihat yang bawah-bawah, yang kalau masih belum halal kan jadi haram. Nah, cukup dilihat dari atasnya, karena seorang laki-laki yang mau menghitbah melamar perempuan itu boleh melihat atasnya, boleh melihat muka dan telapak tangannya. Ini loh ciri-ciri ya seorang perempuan yang di kemaluannya ini memiliki bulu atau berambut ya. Karena apa? Karena selera laki-laki itu berbeda. Ada laki-laki yang ketika melihat istrinya ya, itu bulunya lebat, terus dia jadi syahwat, jadi nafsu. Nah, tapi ada juga yang kepengin punya istrinya itu bersih. Nah, lah kita termasuk yang mana? Kalau olah kita sedang mencari calon istri, nah tentu kita akan perlu bisa memilih yang mana. Dan semuanya tanpa perlu kita ngecek langsung, cukup kita lihat dari mukanya kita sudah tahu. Dari fisik-fisik yang memang halal dilihat itu sudah tahu. Maka simak terus sampai dengan akhir supaya tidak salah paham dan gagal paham. Kita langsung saja ciri-ciri ya perempuan yang memiliki bulu di kemaluannya itu seperti apa ya, dari mukanya itu seperti apa. Jadi ada di antaranya 4 ciri-ciri, tapi di kitab ini yang pertama alisnya tebal ya. Kalau ada perempuan yang alisnya tebal, biasanya bulu bawahnya juga tebal. Ah ini ya, ini. Terus lagi apa? Di antaranya lagi juga memiliki kumis itu tipis ya. Kan ada itu perempuan yang ada kumis tipisnya, artis juga ada ya lah. Orang yang perempuanku ada kumis tipisnya, nah biasanya ini bawahnya juga tidak cukup tipis, mah tebal ya. Mulut atas kumisnya tipis, kalau mulut atas ada kumisnya tipis, bawahnya itu kumisnya tebal. Halah, coba nggak lurus kayak yang di atas itu mah. Terus yang kedua, wa in kanat apabila ada seorang perempuan itu tawilatan dakonia, dagunya panjang ya. Orang perempuan yang mukanya panjang ya, dagunya agak lancip ya, agak panjang, itu fa inha fatihatul farji, sesungguhnya perempuan tersebut biasanya kemaluannya ini agak menganga, agak terbuka ya, jadi agak longgar. Dan juga qalilatus sya'ra, biasanya bulu kemaluannya itu kurang ya, tidak banyak. Nah, maka orang yang memiliki bulu kemaluan yang banyak, perempuan biasanya cenderung mukanya di antara dari muka bisa kita lihat di antaranya yang pertama, dagunya tidak terlalu panjang. Dan muka-muka bulat rata-rata ini memiliki bulu yang banyak ya. Terus yang keempat, yaitu perempuan yang memiliki bawahnya lebat tebal, itu tangannya memiliki bulu-bulu halus. Nah, kalau tangannya memiliki bulu-bulu halus, biasanya bawahnya bulunya tebal. Nah, dan yang kelima ya, kakinya juga biasanya berbulu ya.
Kalau kakinya berbulu seorang perempuan, atasnya kaki itu cenderung lebih berbulu lagi. Ini jadi ada 5 ciri-ciri perempuan. Jadi salah satu, tidak harus 5 itu ada semua. Ya, di antaranya kalau perempuan alisnya tebal, kemungkinan besar ya bawahnya juga tebal. Ada perempuan janggutnya nggak panjang, kemungkinan besar itu loh. Ada perempuan yang berkumis tipis, kemungkinan besar bawahnya berkumis tebal. Ada perempuan yang tangannya berbulu halus, ya, kemungkinan besar bawahnya itu bulunya lebat. Dan begitu juga ketika ada perempuan kakinya berbulu, ya, kemungkinan besar atas kakinya juga lebih berbulu lagi. Ya, jadi itu ya. Terus terserah Anda, selera Anda yang mana. Bagi Anda yang belum punya istri ya, bagi Anda yang sudah punya istri, tentu syukuri yang ada itu lebih baik ya. Karena ya, nikmat yang sebenarnya nikmat adalah ketika kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita ya. Cuma ini adalah ilmu bagi Anda yang mungkin belum punya istri juga. Anda bisa, kalau memilih istri yang seleranya seperti apa, bisa dilihat dari dohir. Dan sebenarnya nggak harus terus memilih-milih seperti itu. Kalau khitbah kita bisa tahu lah kira-kira ini calon istriku seperti apa dan bagaimana lah ini. Makanya mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi saya mohon untuk diambil positifnya ya. Jangan diambil pemikiran-pemikiran negatifnya, karena di sini ada ilmu yang terkadang dianggap tabu untuk diterangkan, tapi sebenarnya ini perlu diterangkan. Karena ulama itu sendiri juga menerangkan masalah ini. Ini menandakan bahwasanya ini juga penting diketahui. Fungsinya untuk apa? Supaya kita tidak kadangan alasan modus lah ya, ingin buka alasannya kepingin ngecek, tidak perlu dicek. Kalau Anda berilmu bisa dilihat dari mukanya, isi dalamnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Banyak salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qawli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.